Nah, dahsyatnya teman-teman, orang-orang yang tadi memiliki visi hidup tertulis, kemudian jelas, yang 0,3% tadi, pendapatannya 10 kali lipat dibandingkan orang-orang yang tadi tidak memiliki tujuan hidup tertulis dan memiliki tujuan hidup tetapi tidak tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru Indonesia? Salam cerdas bahagia. Bapak Ibu Guru, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana caranya menghilangkan belenggu diri. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menetapkan misi terbaik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mark di Harvard Business School tahun 1979 dan tahun 1989 tentang visi hidup atau tujuan hidup. Nah, dari hasil penelitian tersebut Bapak Ibu Guru didapat bahwa 0,3% orang-orang memiliki tujuan hidup dan tertulis. Kemudian selanjutnya 13% memiliki tujuan hidup tetapi tidak tertulis. Dan selanjutnya orang-orang yang menganggap bahwa tujuan hidup itu tidak penting dan tentunya mereka tidak menulis, yaitu sekitar 84%. Nah, pada tahun 1989 dilakukan ulang penelitian terhadap responden tadi. Ternyata Bapak Ibu Guru, didapat bahwa kelompok yang 13% yaitu yang memiliki tujuan hidup tetapi tidak tertulis, pendapatannya 2 kali lipat dibandingkan kelompok yang 84%, yaitu kelompok yang tidak memiliki tujuan hidup dan tentunya tidak ditulis. Nah, dahsyatnya teman-teman, orang-orang yang tadi memiliki visi hidup tertulis, kemudian jelas, pendapatannya 10 kali lipat dibandingkan orang-orang yang tadi tidak memiliki tujuan hidup tertulis dan memiliki tujuan hidup tetapi tidak tertulis. Nah, oleh sebab itu, ternyata visi hidup atau tujuan hidup itu sangat penting bagi kita. Bagaimana sih caranya agar kita memiliki tujuan hidup dan kemudian tujuan hidup itu mampu menjadi pedoman bagi kita, kemudian mampu menjadi motivasi bagi kita untuk mencapainya. Nah, kita ini kan sebagai seorang guru nih, kita juga harus memiliki tujuan hidup, memiliki misi terbaik yang harus kita raih. Nah, misi terbaik yang harus kita raih ini adalah bagaimana kita menetapkan tujuan hidup kita selama 5 tahun, tentunya dengan cara-cara. Nah, oleh sebab itu, kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya kita memiliki misi terbaik atau visi hidup atau tujuan hidup. Yaitu ada 3 tahapan. Nah, yang pertama, tahapannya adalah bahwa kita harus memiliki tujuan hidup. Dan tujuan hidup ini untuk guru maka saya sarankan kita membuat selama 5 tahun ke depan. Nah, kemudian yang kedua, kita memiliki target. Nah, target ini untuk per tahun kita buat. Nah, kemudian satu lagi yaitu kita harus memiliki timeline untuk mencapai target-target tersebut. Baik, Bapak Ibu Guru Indonesia, kita akan bahas satu persatu. Tujuan hidup 5 tahun. Nah, teman-teman, saya ingin memberikan contoh sebagai seorang guru, bagaimana sih tujuan hidup selama 5 tahun. Pada tahun 2025, saya menjadi guru bahagia dan berprestasi. Nah, teman-teman, kalau hanya seperti itu kan sangat abstrak. Akan sulit bagi kita nanti mengukurnya setelah 5 tahun. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan teman-teman membuat indikator capaian sehingga lebih mudah kita melihat atau mengukur atau mengkalibrasinya. Nah, saya memiliki 3 indikator. Yang pertama, memiliki 5 buku tentang pendidikan. Kemudian yang kedua, membekali minimal 50 siswa yang nanti diharapkan lulus di 5 universitas terbaik dalam negeri. Dan yang ketiga, memiliki lembaga pengembangan guru yang menjadi rujukan minimal 100 sekolah duafa. Nah, harapannya dengan kita memiliki indikator tadi, nanti lebih mudah kita mengukur atau mengkalibrasinya. Bapak Ibu Guru, tadi kan kita sudah membuat misi terbaik kita.
Nah, misi terbaik kita yang sudah kita tetapkan itu, agar lebih mudah dalam capaiannya, tadi kan kita 5 tahun nih. Nah, agar lebih mudah kita tarik per tahun. Kita buatlah yang namanya target tahunan. Target tahunan adalah capaian yang ingin kita capai selama 1 tahun. Nah, dari indikator 5 tahun tadi, kita tarik menjadi indikator 1 tahun. Maka saya membuat 3 indikator. Yang pertama, memiliki 1 buku tentang pendidikan. Ingat bahwa tadi pada saat 5 tahun kita mau membuat buku 5 buku tentang pendidikan. Di tahun yang pertama kita selesaikan 1 buku tentang pendidikan. Kemudian yang kedua, membekali minimal 10 siswa yang lulus di 5 universitas terbaik dari negeri ini. Kemudian yang ketiga, memiliki mentor sebagai upaya membuat lembaga pengembangan guru. Nah, ini kan anak tangga untuk mencapai misi kita selama 5 tahun. Nah, selanjutnya, tadi saya katakan bahwa tahapan ketiganya adalah kita membuat timeline. Teman-teman, kita kan sudah punya misi nih 5 tahun. Kemudian kita sudah punya target 1 tahun. Nah, selanjutnya kita akan buat timeline capaian dari apa yang kita rencanakan. Nah, saya memberikan contoh nih. Memiliki 1 buku tentang pendidikan. Timeline-nya kan adalah bahwa kita harus menentukan waktunya. Maka waktu yang kita buat adalah Juli. Misalnya pada tahun 2020 ini, di bulan Januari kita buat ini, kemudian kita menetapkan pada saat di bulan Juli tahun 2020, maka kita harus menyelesaikan 1-2 buku tentang pendidikan. Teman-teman, dengan seperti itu kita lebih fokus mengejar apa yang ada di timeline kita. Yang kedua, tadi kita sudah menentukan bahwa kita ingin membimbing anak-anak untuk lulus di 5 universitas terbaik di negeri ini. Nah, oleh sebab itu, saya membuat timeline-nya membekali minimal 10 orang anak, atau bahkan kalau bisa tidak 10, tetapi 20 anak, sehingga mereka bisa lulus ke minimal 5 universitas negeri terbaik. Nah, kapan kita lakukan? Kita buat timeline-nya Januari sampai dengan Juni 2020. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, timeline-nya memiliki mentor sebagai upaya untuk membuat lembaga pengembangan guru. Nah, ini kita buat minimal di bulan Juni 2020 kita harus punya mentor. Karena apa Bapak Ibu? Kita membutuhkan mentor untuk mencapai cita-cita kita. Kita butuh bimbingan, kita butuh arahan. Nah, oleh sebab itu, maka Bapak Ibu guru juga harus memikirkan untuk mencari mentor. Bapak Ibu, pada tahun 2010 saya membuat misi dari hidup saya. Memang waktu itu saya membuatnya adalah 10 tahun. Di 10 tahun saya memiliki harapan bahwa saya menjadi konsultan pendidikan nasional dengan beberapa indikator. Yang pertama, saya harus memiliki 10 buku dan buku itu harus bestseller nasional. Kemudian yang kedua, saya harus mendampingi lebih dari 100 sekolah menjadi konsultan mereka, dan 5 diantaranya berprestasi secara nasional. Kemudian yang ketiga, saya ingin memiliki anak asuh yang bisa lulus di universitas negeri. Kemudian yang keempat, saya ingin memiliki lembaga konsultan sendiri. Dan yang kelima, saya ingin memiliki acara TV di TV nasional, yang itu acara saya sendiri. Nah, saya menetapkan itu. Nah, kemudian saya buat target-target tahunan sehingga saya bisa mengkalibrasi, dan kemudian saya juga membuat timeline untuk capaiannya. Dan teman-teman, di tahun 2020 ini memang tidak semua misi yang saya inginkan tercapai. Tetapi alhamdulillah sebagian besar itu sudah mencapai target yang saya inginkan. Nah, jika kita memiliki misi, maka buatlah misi itu. Nah, kemudian jangan lupa tuliskan. Karena apa? Misi itu yang akan menjadi pedoman bagi kita untuk mencapainya, akan mendorong kita pada saat kita merasa lelah, pada saat kita merasa jenuh, dan ini yang membuat kita fokus untuk mencapai target atau mencapai misi kita. Nah, Bapak Ibu Guru Indonesia, tentunya Bapak Ibu Guru juga ingin mendapatkan manfaat dari membuat misi, maka lakukan
dan berbuatlah misi segera mungkin. Teman-teman, Bapak Ibu Guru Indonesia, tentunya misi itu bukan hanya sekedar isapan jempol belaka, perlu kita doakan, kemudian perlu kita upayakan dengan segala daya upaya. Nah, kemudian kita perlu memberikan energi yang besar terhadap misi yang sudah kita tulis. Dan harapan saya di 5 tahun mendatang kita bertemu, kemudian saya menemukan bahwa Bapak Ibu semuanya mendapatkan manfaat dari misi yang sudah ditulis hari ini. Baik, Bapak Ibu Guru semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu di video berikutnya. Di video berikutnya kita akan membahas peranan terbaik. Karena apa? Kita harus memiliki peranan terbaik kita saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.